Lumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal ijabatu li ghairi walimatil ursi min baqiyatil walaim falaysat fardu ainin. Ammal ijabatu anapun utawi nyembadani Amal ijabatu anapun utawi nyembadani li ghairi walimatil ursi maring saliyane walimatil urs bayane mimbaqiyatil walaimi nyatane sekerene piro-piro walimah iku falaisat moko ora ono opo al ijabah iku falaisat moko ora ono opo al ijabah iku fardu ainin fardu ain bal hiya balik utawi al ijabah iku sunnatun sunnah iku sunnatun sunnah. Ini kemarin saya punya hutang, yaitu punya janji menjelaskan lebih detail terkait masalah menghadiri undangan walimatul urs, lebih-lebih acara walimatul urs yang sesuai dengan tradisi di daerah kita. Sedikit mengulas tentang pertemuan yang kemarin, bahwa menghadiri walimatul urs itu hukumnya wajib alias fardu ain. Namun perlu diingat, fardu ain di sini menurut pendapat yang paling sahih. Artinya pendapat yang ashah berarti menunjukkan ada pendapat yang lain yang menyebutkan walimatul urs menghadirinya itu tidak wajib ain tapi fardu kifayah. Satu orang itu sudah mewakili. Wala yajibul aklu minha fil asah. Ketika kita menghadiri walimatul urs atau undangan resepsi pernikahan, maka yang wajib harus kita lakukan ya hanya hadir. Namun tidak wajib bagi kita yang hadir memakan makanan walimatul urs. Hadirnya itu yang wajib, baik wajib fa'ain atau wajib kifayah sesuai dengan perbedaan tadi. Dan untuk memakan hidangan yang ada dalam acara tersebut itu tidak wajib. Gitu kan? Namun lagi-lagi ini fil asah menurut pendapat yang paling sahih. Namun ada nanti satu pendapat menurut qil berarti muqabilul asah yang menyatakan wajib tetap kita hadir di acara resepsi pernikahan, wajib kita makan hidangan yang ada di sana itu juga wajib. Bahkan ini walaupun qil pendapat yang lemah justru disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Gitu kan? Disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemudian terlepas dari itu semua, ketika kita menghadiri undangan,
saat kita mengikuti pendapat yang tidak wajib untuk memakan hidangan, maka disunnahkan bagi orang yang tidak berpuasa makan. Kalau kita berangkat ke undangan resepsi kemudian kita bukan orang yang puasa, maka sunnah kita mencicipi atau bahkan makan, karena makan dan mencicipi beda. Kalau mencicipi hanya satu kue saja itu mencicipi, kalau makan itu pancen niatan dari rumah. Niatan dari rumah, alkum dari jompo aja. Kesempatan bareng menghadiri undangan. Itu sunnah gitu, okay? Dan Al-Imam An-Nawawi yang tadi menyatakan wajib untuk memakan hidangan yang ada di acara walimah, itu berpegang pada zahirnya hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim, yaitu idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib. Maka ketika kalian atau salah satu di antara kalian diundang untuk makan-makan, falyujib, maka harus datanglah, artinya makanlah makanan tersebut. Fa in kana muftiron falyut'im. Ketika sampean itu orang yang tidak berpuasa, ya maka makan. Namun fa in kana shaiman falyusolli. Ketika sampean itu orang yang berpuasa, hadir di acara pernikahan, maka mendoakanlah dengan doa yang baik. Berdoalah kepada Allah untuk keberkahan makanan yang ada di acara itu dan untuk acara dan keluarga yang mengadakan acara tersebut. Serta para hadirin itu doakan muga-muga semua itu mendapatkan keberkahan. Dan minimal orang yang menghadiri undangan pernikahan itu sudah bisa dikatakan orang yang melakukan kesunahan makan, yaitu ukuran makanan yang dimakan lukmatun, satu poloan atau satu cemilan saja. Satu polo itu satu suapan, itu sudah cukup. Kalau sampean ikut pendapat yang wajib makan, maka sampean sudah bisa dikatakan melakukan kewajiban hanya dengan makan satu suapan. Kalau sampean ikut pendapat yang mengatakan sunnah makan di acara walimah, maka sampean dikatakan orang yang melakukan kesunahan hanya dengan satu suapan. Jadi itu sudah cukup. Kalau hidangan yang disajikan itu berupa minuman, maka satu kali gelekan itu, satu kali telanan itu sudah bisa dikatakan melakukan kesunahan. Kemudian dalam hadisnya Gusti Kanjeng Nabi tadi itu menyinggung lafadz falyusolli. Di situ ditafsirin sareng Al-Imam Al-Bajuri al-falyad'u bil barakah wa nahwiha. Kita kalau berpuasa tidak makan, hendaknya di situ mendoakan tuan rumah, acaranya, orang yang hadir dengan doa keberkahan. Sehingga disunnahkan kita berdoa, Allahumma barik lahum fi ta'amihim, ya Allah, semoga engkau memberikan barakah terhadap mereka semua para hadirin dan tuan rumahnya sekalipun, fi ta'amihim, dalam makanan atau hidangan yang setelah disajikan. Waghfir lahum, dan ampuni mereka semua orang-orang yang hadir. Begitu. Jadi tradisi yang dibangun oleh Islam, kita itu pancen harus islah memang.
Dalam segala hal apapun kita harus islah, memberikan kebaikan. Ketika menjenguk orang sakit ada doanya. Ketika kita iyadatul mardo atau ya kayak tadi menjenguk orang sakit atau takziyah nyelawat, itu juga ada doanya semua. Bahkan menghadiri acara resepsi itu pun juga ada doanya. Jadi santri itu jangan pergi ke acara kondangan hanya tujuan perut dan bawah perut saja. Yang ada dalam benak waktu berangkat ke kondangan ini nanti lauknya apa? Ikan sapi atau ikan ayam atau ikan telur misalkan. Itu kan tujuan CT itu ya. Tujuan yang CT. Wakilah al-muradu bihi sholatus syar'iyyah, ada yang mengatakan juga falyusolli, dalam sabdanya Nabi itu yang dimaksud ya sholatlah kalian. Sholat apa ya? Sholat syar'iyyah, sholat yang sudah kita kenal dalam tradisi syariat itu. Sholat di sini yang dimaksud adalah ya sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah mutlak pokoknya. Pokok sholat sunnah tujuannya lita'uda barakatuha 'alal mahal wa 'alal hadirin, agar dengan keberadaan sholat tadi, wujudnya sholat tadi itu mengundang keberkahan terhadap tempat yang dijadikan resepsi, terhadap para hadirin yang hadir dan semua termasuk orang yang berdoa. Ketika kalian itu termasuk orang yang berpuasa, kemudian diundang ke acara resepsi pernikahan, maka tidak dimakruhkan kalian itu bilang ini soimun, saya itu puasa pak. Hadir di acara temannya, maaf ya kawan, saya tidak makan. Bukannya makanannya tidak enak, bukannya saya tidak suka makanan semacam ini, tapi mohon maaf saya sekarang puasa. Itu boleh dan tidak dimakruhkan. Tujuannya apa? La'allad da'i yu'addiruhu. Tujuannya, harapannya semoga saja tuan rumahnya di situ menerima alasan kita, sehingga orang yang mengundang tidak tersakiti hatinya oleh kita yang tidak makan. Itu harus betul-betul dijaga. Menyonceng goreng esorongakan itu beri alasan yang sekiranya tuan rumahnya itu legowo, orang yang nawanin itu juga menerima dengan rela, serela-relanya gitu seikhlas-ikhlasnya. Wa idza hadara wa kana shaiman naflan fa in syaqqa 'ala da'i 'adamu fitrihi fal fitru afdal. Ketika ada orang yang berpuasa dan melakukan puasa sunnah, bukan puasa Ramadan, puasa Senin Kemis misalkan, ngepasen undangan resepsi, maka jika dia lebih memilih untuk tidak membatalkan puasa, dan jika pendapat atau keputusan yang ia pilih membuat tuan rumah atau orang yang mengundang terasa berat di hati, maka lebih baik dia itu membatalkan puasanya. Jadi kalau sampean diundang oleh saudara misalkan, kalian puasa sunnah bukan wajib, kemudian jika sampean tidak makan terasa berat di hatinya orang yang ngundang, ada satu kekecewaan misalkan, maka yang paling afdol pada saat itu sampean jangan puasa, langsung ompak nasi jelah, langsung langsung cicipi makanan yang ditawari. Tujuannya apa? Biqasdi jabri khotirihi, untuk menutup rasa kecewa yang ada di hatinya orang yang undang. Tapi saya kan tidak dapat pahala pak. Oh enggak,
Orang yang membatalkan puasa tujuannya untuk menghormat orang yang ngundang, maka di situ yu'awwiduhullahu sawaban badalan an sawabi shaumihi mislih. Allah akan mengganti pahala puasa yang telah dibatalkan dengan pahala yang sama. Dengan pahala yang sama karena dia sudah memiliki niatan yang baik, yaitu menutup kekecewaan orang yang memohon atau menyuruh untuk makan. Namun wa illam yashukku alaihi fal ismamu afdal. Debun ulama, apabila sampean memilih untuk tidak makan, itu tidak memberatkan tuan rumah. Sedang kadang menkancah sing ngundang itu tepak ke kancah, itu malah ego jlokin, tambah ego jlokin kadang-kadang. Ayo penyaman kakanan ya, tulilah penyaman men korang nambah mari. Seburan ku apa sah? Alhamdulillah tak luang dan nasi. Mentepak ke kancah biasa gitu. Dulat ngundang kaki cek saking kepiring orang apa sekapi kan nyaman tadi seluang. Nah itu kan berarti legowo, tuan rumahnya legowo. Andaikan sampean tidak makan, itu pun ridho. Kalau demikian maka lebih utama sempurnakan puasanya, jangan memilih batal. Tapi saya tidak yakin kalau kita ini tidak yakin kayaknya. Kalau puasa diundang di acara hajatan pernikahan, wis tanpa mandang sudah pokok disuruh makan, aduh langsung yompak lah. Ini nikmat dari Allah ini. Tanpa mandang berat atau tidak hatinya tuan rumah itu. Namun jika puasa itu fardu, fala yajuzul khuruju minhu, maka tidak boleh kita keluar dari ibadah puasa tadi. Artinya tidak boleh kita itu membatalkan puasa. Walaupun ada indikasi kekecewaan dari tuan rumah. Jika yang kita lakukan itu puasa wajib, model apa saja, seperti puasa nadar, itu kan puasa wajib, walaupun bukan Ramadan, seperti apalagi puasa kafarat dan seterusnya, pokok sejenis ibadah puasa yang wajib, sehingga bisa disimpulkan annahu la tasqutu ijabatuhu bisawm. Tidak ada alasan bagi orang puasa untuk tidak menghadiri undangan walimah, itu tidak ada alasan. Paham ki? Seporana ya kok tepan kabineka kita hadir dengan acara undangan, cek mangkana ajaran sebuah yang siang. Tadkalan ruang kok apa sah? Dan itu tidak jadi alasan. Artinya walaupun sampean hadir tidak makan pun di situ boleh. Dan hadirnya di situ tetap wajib walaupun sampean puasa. Pon ini menyinggung terkait masalah tradisi ampau atau amplop yang terjadi di acara pernikahan seperti kaduan dan juga cabisen, bubuan. Itu tradisi kita kan demikian. Kalau ada orang yang menikah, entah saudara, entah teman, entah tetangga, pasti kita itu hadir ketika dapat undangan dan menaruh satu amplop berupa uang isinya atau satu bingkisan berupa hadiah atau berupa apapun. Ingat tradisi reng meturuh itu kadang beros gitu, kadang beros sampai pan tedo. Kadang di situ pickup, buat pickup, pokok semua jenis hal-hal yang semacam itu. Ini termasuk hutang apa pemberian? Itu pertanyaan kita. Kalau kita melihat pada zahirul muamalah, transaksi secara zahirnya, orang naruh amplop ditaruh di acara hajatan, itu secara zahirnya adalah hibah, pemberian yang tidak wajib dikembalikan. Kayaknya ini awalnya.
Catatannya itu dianggap hibah pemberian apabila tidak ada tradisi yang menentukan bahwa barang tersebut itu adalah hutang. Jika tradisi yang terlaku dalam wilayah tersebut atau daerah tersebut itu menunjukkan sebuah hutang, maka ya hutang. Karena uruf itu juga tadullu alal hukmi, yadullu alal hukmi, bahwa tradisi kebiasaan yang terlaku dalam masyarakat itu menunjukkan atas sebuah hukum transaksi. Apakah ini dianggap sebagai transaksi hutang atau sebagai transaksi pemberian atau hadiah dan sejenisnya. Nah, jadi bagi santri sekarang sudah tahu bahwa nanti jangan sampai sampean itu komplain kepada orang tua yang di situ sibuk mikirin bagaimana hutangnya ketika ada saudara yang hajatan. Terus sampean bilang, itu bukan hutang, Bu, itu tidak ada akad misalkan, itu hibah pemberian. Tidak ada. Karena tradisi kita sesuai dengan apa yang sudah saya pahami, tradisi kita semua ini itu adalah hutang. Kutuh beli. Walaupun di situ jangan gelak, ya tak ada akad. Tidak ada di situ di wadahnya apa? Amplop itu ada tulisan bagi yang ikhlas memberi misalkan, atau ini pemberian bukan hutang piutang. Tidak ada tulisan demikian, walaupun tanpa tertulis, tapi uruf sudah menentukan itu adalah piutang, hutang dan piutang, maka di situ sudah dihukumi transaksi hutang piutang. Pun paham nggih? Walaupun dalam i'anatut thalibin ada dua pendapat ulama yang berbeda, beda sengoca, yaitu larinya kepada hutang memang. Yang satu juga ngotot di situ mengatakan, oh itu hibah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu hutang. Tapi ada ulama yang menengahi di antara keduanya. Pokok mentradisi itu menentukan bahwa itu hutang, kebiasaannya itu hutang, maka dianggap hutang. Dan lebih diperluas lagi, sedang-kadang yang menentukan itu hutang atau pemberian itu bukan mengarah pada tradisi, tapi juga mengarah pada ashos perorangan, setiap orangnya. Kan beda karena orang yang terbubu pancen niat abri ini beda, pancen orang yang lampu ini beda. Seperti orang kaya yang dermawan, entar ke acara parlonah penakanah itu mosokan ngotangin, mentepak ke sepancen niatan tak ngotangin gitu gitu. Nah itu juga meninjau pada ashosnya setiap pribadi-pribadi masing-masing. Ada yang mengarah pada kadar daripada uang yang dikasih, seperti nominalnya 1.000 atau 2.000 atau 5.000 atau 50. Membeda orang terpaloh nang acara parlona kanjana abri pese 5.000 kede yang ke utang ben sampean kana. Kadar uang yang semacam itu di acara hajatan itu kayaknya sekarang sangat langka. Tradisi mengarahkan pada hutang piutang itu sangat langka. Sehingga misalkan Pak Bede Kancan sampean yang di situ tokang iseng lah ke sampean, jahil ke sampean, ngadu hanya 1 saset sampo lah. Apakah itu dianggap hutang? Ya enggak lah. Itu juga bisa ditinjau kadar nominal atau ukuran harga daripada barang yang dikasih dalam acara hajatan gitu okay? Dan masih banyak tinjauan yang lainnya. Oleh karena itu, kalau kita terapkan pada tradisi kita, kesimpulannya tradisi yang sudah terlaku di wilayah dan daerah kita ini itu sudah benar adanya. Men bedereng parlohnya be pese, ya kudu membeli pese. Men nyabok seket kudu membeli
seket. Berarti sampean menundang ke acara kabinet yang dulu orang itu pernah naruh hutang ke sampean, maka sampean punya dua kewajiban hadir. Pertama, hadir untuk ijabatil walimah, menghadiri undangan walimah. Yang kedua, hadir untuk liqada'id dain, untuk nyaurin utang atau melunasi hutang. Dua kewajiban itu bagi sampean sendi utang di undangan untuk menghadiri acara walimah. Amal ijabatu li ghairi walimatil ursi min baqiyatil walaim falaisat fardhu ainin bal hiya sunnah. Adapun menghadiri acara undangan selain walimatul urs itu hukumnya tidak wajib melainkan sunnah. Pengen berarti men yonceng walimatul khitan, maka di situ kalau ndak hadir tidak dosa karena sunnah ndak wajib, ndak seperti walimatul urs. Akan tetapi lagi-lagi ada ulama yang mengatakan itu juga wajib. Berdasarkan dohirnya hadis yang dibawa oleh Rasulullah. Karena pertemuan kemarin Nabi adabu idza da'a ahadukum akhahu falyujib urusan kana au ghairah. Ketika kalian mengundang saudara kalian, maka saudara yang diundang itu wajib hadir. Maka wajib hadir baik acara itu walimatul urs atau selain walimatul urs. Secara dohirnya hadis itu mengarah pada dua hal, yaitu walimah urus atau selain walimah urus, dan itu dianggap wajib semua. Tapi saya muktamad yang asoh ya tetap itu sunnah. Wis, ndak usah ruwet-ruwet. Pokok sampean intinya mangken yang harus sampean pahami selain walimatul urus itu sunnah, biar tidak berat bagi sampean. Kalau udah hadir pun di situ ya tidak dosa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillah. Ya benar.